Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih di kelas Pak D. Nah, jadi hari ini kita akan mengulas materi nih tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk kali ini Pak D akan memberikan sebuah pengarahan untuk perkenalan perangkat lunaknya. Contohnya adalah Adobe Flash. Nah, langsung saja ya, ini dia videonya. Nah, di sini ketika pertama kita membuka ada tampilan seperti ini. Nah, untuk memulai lembar kerja baru, klik menu file, pilih new. Nah, kalau new itu untuk membuat baru, kalau open untuk membuka, kalau browse untuk mencari. Kalau open from set berarti buka lewat web. Nah, karena kita ingin buat file baru, berarti klik file new. Nah, setelah muncul di file baru sini. Nah, untuk memulainya kita bisa di sini bisa menggunakan template. Template ada banyak gitu ya. Template ada global. Ya, itu templatenya. Misalkan mau ini. Nah, gitu. Kalau melihatnya kontrol test movie. Nah, jadi seperti inilah template yang udah ada gitu ya. Nah, tapi sekarang karena kalau tidak mau menggunakan template berarti klik file new. Nah, di sini pilih yang general. Di sini ada file action script 3, ada yang action script 2. Nah, pilih yang 2 dulu, file action script 2. Kalau udah pilih oke. Nah, akan muncul jendela utama seperti ini. Jendela kerjanya. Nah, pertama di sini mengenal menu dasarnya. Di sini layar flash itu terbagi dalam 7 area utama, yaitu menu bar, kemudian ada layer sini, kemudian ada panel properties di sini, properties. Nah, panel properties nih sini. Nah, kemudian ada lagi toolbar. Nah, toolbar yang ini, toolbar. Nah, kemudian ada timeline, timeline yang ini. Nah, kemudian ada stage yang ini. Nah, kemudian ada panel properties ini, properties. Nah, di sini untuk menu bar. Nah, ini untuk menu bar. Menu bar itu berisi kumpulan menu dari perintah-perintah yang digunakan dalam Adobe Flash CS3. Di sini menu bar. Nah, kemudian ada lagi yang namanya toolbar. Nah, ini toolbar. Toolbar ini adalah panel berisi berbagai macam tools yang tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok tools. Jadi berisi tombol-tombol untuk membuat dan mengedit gambar, view untuk mengatur tampilan lembar kerja, kemudian mewarnai, color, menentukan warna yang dipakai, dan di sini saya akan jelaskan sedikit fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada selection yang ini, selection tool. Nah, ini untuk menyeleksi objek fungsinya. Nah, kemudian ada sub selection tool. Nah, kalau sub selection tool ini untuk menyeleksi dan mengedit objek. Hampir sama ya, selection tool sama sub selection. Tapi perbedaannya nanti ketika dipraktekkan ya akan paham. Nah, kemudian ada lagi di sini free transform tool. Nah, ini untuk mengatur ukuran dan arah objek dengan bebas. Itu untuk memperbesar, untuk memperkecil gitu ya. Nah, kemudian ada lasso tool.
Nah, ini memilih daerah objek yang akan diedit. Nah, kemudian ada pen tool untuk menggambar dan membentuk sesuatu. Itu. Kemudian ada text tool. Text tool itu untuk memberikan teks pada layar lain, jadi untuk menulis gitu ya, menulis tulisan teks. Nah, kemudian ada line tool, nah untuk menggambar garis lurus. Nah, kemudian di sini ada rectangle tool, menggambarkan bentuk kotak. Nah, kemudian pencil tool untuk menggambar dengan coretan pensil. Kemudian brush tool menggambar dengan polesan kuas. Kemudian ink bottle tool mewarnai garis objek. Jadi kan dalam membuat objek itu ada yang garis luar, nah ada yang warna di dalamnya. Nah, kalau ink bottle mewarnai garis objek, jadi mewarnai garisnya aja gitu. Nah, kemudian ada paint bucketnya mewarnai bidang objek, jadi yang mewarnai tengahnya yang diwarnai. Kemudian ada eyedropper mengambil warna dari objek yang telah ada. Jadi kalau warnanya ingin sama dengan warna yang sudah dibuat, nah berarti bisa menggunakan eyedropper. Nah, kemudian ada eraser. Nah, eraser untuk menghapus objek. Jadi kalau kesalahan nggak bisa dihapus menggunakan eraser. Nah, kemudian hand untuk memindahkan objek. Nah, memindahkan objek menggunakan hand. Nah, kemudian ada lagi zoom tool untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Nah, kemudian ada lagi stroke color yang memilih warna garis objek. Jadi untuk memilih warna garis objek. Kemudian ada lagi fill color untuk memilih warna bidang bagian dalam. Fill color. Nah, kemudian ada swap color. Swap color untuk menukar warna background dengan foreground. Nah, kemudian di sini untuk timeline. Nah, timeline di sini atau garis waktu jadi merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi ya. Nah, timeline ini terdiri dari beberapa layer, jadi digunakan untuk menempatkan suatu atau beberapa objek dalam stage, jadi agar dapat diolah dengan objek lain. Nah, untuk setiap layer terdiri dari beberapa frame. Nah, frame-frame yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Jadi semakin panjang frame dalam layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. Tuh di sini. Nah, kemudian di sini ada stage. Nah, stage itu digunakan untuk memainkan objek-objek yang akan diberi animasi. Jadi dalam stage ini dapat membuat gambar, teks, memberi warna dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi untuk panel ya, panel di sini ada beberapa panel yang penting dalam Adobe Flash. Nah, di sini ada panel properties, ada parameter, action script, ada library itu. Kemudian ada lagi color and alignment dan ada info transform. Nah, untuk memunculkannya kalau belum ada bisa diklik Windows. Nah, di sini misalkan library, properties, itu action, behavior. Jadi kalau misalkan di panel belum muncul, nah bisa dimunculkan di
menu Windows, nah, cari di sini yang dibutuhkan. Misalkan di sini library color dicari di sini. Nah, ini color. Nah, nanti muncul. Kemudian Windows apalagi misalkan info transform. Nah, ini transform. Nah, itu tinggal dicari di sini di Windows kalau belum muncul di panelnya. Nah, kemudian di sini dalam panel di sini untuk properties. Nah, di sini misalkan Windows properties. Nah, properties sudah ada. Nah, properti di sini berubah dan fungsinya mengikuti bagian mana yang sedang aktif kalau properties itu. Dan ada filter, ada parameter ya. Misalkan kalau filter berarti ini, kalau parameter ini, kalau properties ini akan melihat mana yang aktif. Nah, kemudian ada library. Nah, kalau library yang ini, nah library itu pada library mempunyai fungsi sebagai perpustakaan simbol atau media yang digunakan dalam animasi yang sedang dibuat. Nah, simbol ini merupakan kumpulan gambar baik movie, tombol, sound, dan gambar statis. Jadi di sini kita bisa melihat kalau apa objek yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian dokumen properties. Nah, dokumen properties. Nah, fungsinya dokumen properties adalah untuk melakukan pengaturan ukuran layar. Nah, ukuran layar, size ini ukuran layar. Kemudian untuk warna background, nah, bisa warna background, mengatur warna background. Nah, kemudian frame rate. Nah, frame rate ini frame rate untuk kecepatan ya, bisa dirubah di sini frame rate. Nah, kemudian dimensi dari animasi yang akan dibuat, dimensinya. Kemudian kalau selanjutnya di sini kalau size berarti diklik ya, kalau mau mengatur sini nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini title berarti untuk membuat judul itu ya, title untuk membuat judul. Kemudian kalau description berarti untuk penjelasan judul. Nah, kalau dimension berarti dimensi atau ukuran stage yang akan digunakan. Nah, kemudian di sini kalau 400 px itu berarti ukurannya. Ini untuk lebar, ini untuk tinggi. Nah, kemudian mengatur frame yang ini atau background bisa, ini untuk mengatur background untuk frame. Nah, di sini untuk rulernya bisa pixel, inci, point, cm, milimeter. Nah, kalau udah pilih oke. Nah, sampai di sini untuk pengenalan interface dari Adobe Flash ya, Adobe Flash CS3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum. Nah, tadi itu adalah perkenalan dari software Adobe Flash-nya. Nah, jadi buat siswa-siswa saya, minggu depan kita akan lebih mengulas lagi tentang Adobe Flash dan membuat sebuah project. Nah, mungkin sampai di sini saja materi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.